Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gita Shalom Tiatira Rindengan dengan NIM 2174160 IKM Angkatan 2021 kelas D. Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan tentang tugas surveillance kesehatan dengan judul jurnal yang saya ambil, yaitu Evaluasi Sistem Surveillance COVID-19 di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tahun 2021. Baiklah, kita masuk pada pendahuluan. COVID-19 merupakan jenis coronavirus dan memiliki karakteristik genetik yang berbeda dari SARS-CoV dan MERS-CoV. Angka kejadian penyakit COVID-19 di Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan. Di Kota Bengkulu, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, diketahui bahwa penyakit COVID-19 menunjukkan peningkatan. Surveillance kesehatan adalah kegiatan pengamatan dan sistem dan terus-menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan. Laporan ini sangat berguna untuk melakukan analisis cepat perkembangan kasus COVID-19 dalam jangka waktu harian dan jangka waktu tertentu, sehingga dapat dijadikan acuan pemegang kebijakan untuk bertindak cepat dan akurat sesuai indikator surveillance epidemiologi. Kemudian kita masuk pada metode penelitian. Penelitian ini merupakan deskriptif dan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang akan menggambarkan pelaksanaan sistem surveillance berdasarkan komponen dan atribut surveillance. Hasil penelitian berdasarkan data kasus tertinggi di Kota Bengkulu tahun 2021 terjadi di bulan Juli. Distribusi kasus COVID-19 berdasarkan kategori umur didominasi kelompok umur 15-44 tahun dengan kasus konfirmasi positif paling banyak. Berdasarkan kategori jenis kelamin, perempuan paling banyak terkonfirmasi positif COVID-19, walaupun data menunjukkan perbedaan kasus konfirmasi antara laki-laki dan perempuan tidak terlalu jauh. Bisa kita lihat dalam tabel ini. Inilah distribusi kasus COVID-19 berdasarkan kategori umur dari 15 sampai 44 tahun, laki-laki dan perempuan. Kita masuk pada evaluasi struktur sistem surveillance. Pengukuran struktur sistem surveillance dibagi menjadi 3 bidang penilaian, yaitu yang pertama, legal aspek. Secara teknis, pelaksanaan surveillance COVID-19 di Kota Bengkulu mengacu pada petunjuk teknis surveillance COVID-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020. Kemudian yang kedua, jejaring dan kemitraan. Hasil analisis jaringan dan kemitraan menunjukkan bahwa di Kota Bengkulu telah terbentuk jaringan surveillance COVID-19 di tingkat fasilitas kesehatan, yaitu 20 puskesmas, 7 rumah sakit, 60 klinik, dan Pokja COVID Kota Bengkulu. Yang ketiga, strategi surveillance. Strategi tersebut tertuang dalam Rencana Aksi 2021 Penanggulangan COVID-19 di Kota Bengkulu. Evaluasi fungsi utama sistem surveillance. Komponen fungsi utama meliputi kegiatan deteksi kasus, konfirmasi kasus, pencatatan dan pelaporan, analisis dan interpretasi data, diseminasi serta umpan balik. Tim hasil evaluasi menemukan bahwa proses pengolahan data hanya dalam bentuk tabel serta grafik sederhana, belum dilakukan pemetaan kasus, analisa, lanjutan serta interpretasi. Deteksi kasus dilakukan secara aktif melalui pelacakan kasus dan investigasi kontak erat, dan dilakukan konfirmasi laboratorium baik melalui RDT, antigen, dan PCR. Evaluasi komponen pendukung surveillance. Hasil evaluasi komponen pendukung surveillance meliputi pedoman, pelatihan, supervisi, sarana komunikasi, dan sumber daya manusia. Ditemukan bahwa petugas surveillance harus mengerjakan rangkap tugas surveillance penyakit yang lain.
Belum adanya pelatihan khusus dalam penyajian data, analisis, serta interpretasi. Kegiatan supervisi monitoring bergantung pada ketersediaan anggaran. Kemudian evaluasi dengan atribut surveillance. Hasil evaluasi berdasarkan atribut surveillance didapatkan keterlibatan peran perangkat kelurahan RT, RW, Babinsa atau Babin Kabid Nas. Pengolahan data di puskesmas dilakukan untuk kepentingan pelaporan, diinput ke dalam Microsoft Excel dalam bentuk tabel, dan ke dalam website pelaporan online. Kemudian pembahasan, Kota Bengkulu telah melakukan deteksi kasus baik di masyarakat, Viankes, maupun di wilayah, walaupun pelaksanaannya belum maksimal, seperti deteksi kasus di pintu masuk perbatasan kabupaten atau kota, serta investigasi kontak erat dari kasus terkonfirmasi belum memenuhi standar WHO, yaitu minimal 15 kontak erat dari satu kasus konfirmasi, dikarenakan terkadang adanya penolakan masyarakat dan keterbatasan informasi yang diberikan oleh kasus konfirmasi. Pengawasan terhadap sistem surveillance sangat diperlukan untuk memastikan proses surveillance yang dilakukan berjalan efektif dan efisien melalui dari pengumpulan data, pengolahan data menjadi informasi, hingga tindakan pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat berjalan dengan baik. Kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan sistem surveillance COVID-19 di Kota Bengkulu sudah cukup baik. Pelaksanaan surveillance COVID-19 mengacu pada pedoman yang berlaku, telah terjalin jejaring kemitraan baik lintas program maupun lintas sektor. Kemudian saran, sistem surveillance harus dirancang secara berkelanjutan dan terintegrasi untuk menghadapi permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia global ke depannya. Demikianlah hasil presentasi tugas surveillance kesehatan. Terima kasih.